ya ke tol Trans Jawa. Ini kita dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya barusan turun langsung ke gerbang tol Dupak 1 ya. Dari sini kita akan menuju Bandung dengan menggunakan tol Trans Jawa. Tapi sejauh ini terpantau masih sepi ya tol ini ya. Masih lengang ya, masih terpantau lancar ya. Mungkin belum ya, mungkin belum ya. Nah ini masih pagi sekali nih. Ini dari Dupak kita menuju tol Surabaya Mojokerto ya. Nanti kita keluar Waru ya. Bagi sahabat yang tumben masuk tol Trans Jawa, mungkin akan sedikit agak kebingungan ya di depan ya, karena masih ada persimpangan-persimpangan yang kayak ke Malang gitu kan, ke Pasuruan. Jadi harus fokus ya. Dan bisa juga menggunakan Google Maps sih sebenarnya. Tapi kalau kita udah keluar tol Waru, kita udah masuk ke tol Surabaya Mojokerto, itu udah enak, tinggal lolos aja, lurus aja, jangan pernah keluar masuk ke gerbang tol belok kiri, gak usah, lurus aja, ambil kanan, nanti belok-belok itu di Semarang. Nah di Semarang baru belok kiri, karena kalau kanan yang lurus itu kalau nggak salah ke Demak ya, kalau nggak salah ya, Demak. Kita lolos aja belok kiri. Dari sana kan menuju Cirebon sampai tol Cisumdawu. Kalau lolos kan Cipali itu ke Cikampek ya, yang arah Jakarta. Kalau mau ke Bandung sebenarnya sebelum Cipali itu, setelah Cirebon kita belok kiri aja masuk ke tol Cisumdawu sekarang, keluar di Cileunyi. Lebih cepet sih. Biayanya juga, tarif tolnya lebih hemat. Kalau dulu sebelum ada tol Cisumdawu kan kita muter ya lewat Cipali itu, masuk Cikampek, masuk lagi ke tol Purbalunyi ya, lewat Cipularang dulu, muter, jadinya double dia ininya tarif tolnya. Sekarang enak, lewat Cirebon masuk deh ke tol Cisumdawu, keluar Cileunyi, nyampe deh Bandung. Enak nih, udah nyambung. Surabaya, estimasi sih Surabaya Bandung kalau di map sekitar 8 atau 9 jam ya. Tapi kan tentunya kita perlu istirahat juga ya. Ya mungkin 11 atau 12 jam lah mungkin ya, itu dengan kondisi perjalanan santai ya sahabat ya, santai ya. Karena kita perlu rehat juga kan. Dalam berkendara terutama di jalan tol maksimal itu 3 jam apa 4 jam gitu. Harus wajib istirahat untuk menjaga fokus kita ya, biar gak terlalu lelah ya. Ini udah suasana tol Surabaya nih masih kosong ya langgannya. Saya prediksi memang besok kayaknya, karena hari ini kan Jumat ya, masih ada beberapa perusahaan yang masih masuk kerja ya. Besok udah mulai libur nih, Sabtu Minggu libur. Nah Senin kan udah mulai cuti bersama. Jadi kemungkinan sih Sabtu Minggu ya bakalan mulai terjadi kepadatan ya, harus mudik 2024 ya. Lagi nih keluar tol Waru nih. Di gerbang tol Waru ini harus hati-hati ya, karena kalau salah belok bisa lolos ke Malang gitu ya.
itu kan Waru Sidoarjo Malang ya. Nah kita ambil yang keluar tol Waru di depannya. Ke Sidoarjo ya, ke Malang ya. Nah, kita ambil yang ke Waru nih, ke Waru kiri ya, Waru tuh. Kalau Sidoarjo Pasuruan Malang lolos ke sana. Ini kita ke Waru, keluar Waru terus. Nah dari sini kita harus belok kiri lagi karena kalau lurus itu ke Bandara Juanda ya. Nah, ini kita ambil yang arah ke Mojokerto Solo ya. Nah ini ambil yang kiri, yang paling kiri. Nah ini jangan salah nih. Kita ambil yang paling kiri, tapi di depan kita harus ambil yang kanan, gitu. Nah ini di depan ini harus ambil yang kanan, karena kita akan mutar untuk memasuki tol Solo Mojokerto ya, tujuan kita. Nah, ini tadi di depan nih, kadang-kadang kalau nggak fokus bisa lolos nih, bisa lolos di depan nih. Ini harus. Nah ini belok kanan ya. Nah ini kalau lurus ke kiri ke sana kan ke Waru ya. Nah ini kita masuk ke tol Surabaya Mojokerto. Nah ini masuk ke sini dan kita akan bergabung ke jalan tol Surabaya Mojokerto. Dari sini aman sih sebenarnya, aman, tinggal lolos aja, gaspol, gaskeun, lurus aja, nggak usah belok-belok. Pokoknya kalau ada gerbang tol atau ada persimpangan untuk keluar gerbang tol, jangan ambil kiri, lurus aja, ambil kanan sampai Semarang. Dari Semarang baru kita belok kiri menuju ke jalan tol Semarang Cirebon Cipali itu ya. Nah, dari sini kita lolos aja gaspol. Dan teman-teman, sebenarnya kalau setahu saya sih biasanya kalau tol ini sepi ya, agak sepi dari tol sini itu biasanya. Sekarang juga ini musim mudik agak sepi sih, masih terlihatnya gitu. Nggak tahu sih kalau udah agak siang ya. Nah kita ya sahabat ya, rute dari Pelabuhan Surabaya ya, yang mau tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, masuk ke tol Trans Jawa, seperti itu kira-kira rutenya. Kalau udah masuk tol Surabaya Mojokerto, dari sini lolos aja, lurus aja sampai Semarang. Itu ya sahabat. Di jalan tol harusnya menggunakan lajur kiri ya, karena lajur kanan hanya untuk mendahului sebenarnya. Dan truk harusnya di kiri. Ini kan habis nyalip langsung ke kiri lagi. Bagus. Kita juga habis nyalip langsung ke kiri. Itu biar tertib berlalu lintas, karena keselamatan yang utama dan keselamatan tugas kita bersama. Nah ini kalau udah ada flyover seperti ini berarti ini udah nyampe Solo. Kalau kita lewat tol Trans Jawa ketemu flyover seperti ini berarti ini udah masuk Solo. Nah, kalau kiri keluar Solo, kalau lolos arah Semarang. Kita lolos ya karena kita mau ke Bandung. Flyover yang ikonik ya.
April 2024, mulai jam 14 nanti katanya akan berlaku one way ya dari tol Cipali sampai Semarang Batang. Nah kita nggak tahu nih apakah kita nanti keburu ke stop sama one way apa masih bisa lewat ya. Tapi kalau suasana masih ramai lancar kayak gini mestinya sih masih bisa ya. Cuma nggak tahu ini one way-nya bener nggak langsung berlaku hari ini. Kita lihat aja deh nanti sejauh mana perjalanan ini. Kalau memang udah di stop harus keluar jalur tol karena one way ya kita terpaksa nyari jalur alternatif gitu. Nah ini rest area yang ada di tol Trans Jawa ini salah satu area termegah ya. Nyambung ini kiri kanan. Saya dulu pernah mampir di sebelah kiri, makannya nanti di sebelah kanan. Karena ada tempat-tempat pembelanjaan juga, mulai dari oleh-oleh, pakaian, brand-brand ternama ada di sana. Jadi ya lengkap sekali, lengkap sekali. Itu kalau menurut saya sih salah satu rest area terlengkap ya di jalur tol Trans Jawa ini, dengan view di depan yang luar biasa juga indahnya ya. Kalau kita dari timur menuju ke barat, kalau udah ketemu rest area itu yang nyambung tadi, itu tandanya udah deket kita nyampe ke Semarang ya. Kita udah nyampe di gerbang tol Banyumanik ya, Semarang ya. Alhamdulillah ya, jam setengah 11 nih, jam 10.30 kayaknya. Kita udah nyampe di Semarang, berarti perjalanan dari Surabaya sekitar 3 jaman ya, 3 jam setengah lah. Gitu, 3 jam setengah. Nah ini sebenarnya ini ada beberapa ruas yang udah mulai dibuka untuk ke timur ya. Mungkin udah mulai padat nih kendaraan dari barat nih. Prediksi habis Jumatan nanti, kayaknya siang nanti akan mulai semakin padat ya. Ini gerbang tol Banyumanik. Rp420.000 ya, lumayan. Dari Surabaya ke gerbang tol Banyumanik Semarang itu 420.000 ya tolnya. Nah dari sini kita sekarang ke arah Jakarta, ke arah Jakarta. Sebelum nanti di tol Cisumdawu kita keluar melalui Bandung ya. Kalau kita mau ke Bandung, nah ini dah kita ambil yang kiri ya, yang kiri ke arah Jakarta. Dari Surabaya kita lolos aja, di sini baru kita belok kiri arah Jakarta. Karena kalau lolos ini ke Demak ya, kalau lolos ke sana. Nah kita arah Jakarta nih, belok kiri. Kalau dari sini udah kalau tadi kan di plangnya itu Semarang, sekarang udah mulai terlihat Jakarta gitu. Nanti kalau udah nyampe Cirebon baru kelihatan Bandung. Tapi kalau udah nyampe tol Cisumdawu baru gaskeun. Di depan ada belokan lagi, kita harus belok kiri. Ada sekali lagi nih harus belok kiri di depan nih.
bagus ya di sini di Semarang ini karena banyak persimpangan sih, banyak persimpangan. Kalau salah-salah kita ambil jalur bisa lolos sih. Di jalan tol ini kan nggak bisa puter balik ya. Kalau udah salah jalan ya mau gak mau harus terusin sampai ada gerbang tol berikutnya, baru bisa keluar dan masuk lagi. Jadi harus benar-benar fokus. Ya sebenarnya teman-teman ada pelangnya tadi di sebelum gedung itu. Nah ini ada lagi belok kiri untuk arah Jakarta. Kalau lurus itu ke kota Mataram, ke kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi kita ambil kiri yang ke Jakarta. Jadi ini belokan kedua ya dari Surabaya, yang tadi pertama dan ini yang kedua. Ini arah Jakarta nih, ini jangan sampai salah nih, arah Jakarta ya, belok kiri kalau lolos ke Semarang. Terus nah kalau udah nyampe sini lolos aja, terus aja arah Jakarta. Ini tinggal lurus aja sudah, gak usah keluar lagi, gak usah belok lagi, gak usah keluar gerbang tol, maksudnya lurus aja. Nanti ketemu gerbang tol Cisumdawu baru kita belok kiri menuju Bandung ya. Kalau lolos kan langsung masuk ke tol Cipali menuju Jakarta. Nah, dan kalau udah nyampe sini terlihat udah mulai ramai padat ya, ramai lancar tapi cuman agak padat lah gitu, ada peningkatan ini volume kendaraannya dari arah Jakarta menuju Surabaya ya, dari barat ke timur. Kita dari sini gaskeun, lolos aja. Mudah-mudahan tidak kejebak one way di tol Kali Kangkung ya. Alhamdulillah nih kita udah nyampe gerbang tol Kali Kangkung. Terlihat ya dari arah barat ke timur itu udah padat ya. Kayaknya sih belum one way ya. Kayaknya belum ya. Masih bisa kita masuk. Mudah-mudahan walaupun ada beberapa ruas ini kan udah dialihkan untuk ke timur semua. Kali Kangkung Semarang Batang ya. Jam 1.30 ya, udah terlihat semakin padat dari barat menuju arah timur ya. Para pemudik udah terlihat semakin ramai ya. Kendaraan yang melewati tol Trans Jawa ini udah semakin padat ya. Terlihat. Kalau arah sebaliknya menuju barat ini masih terpantau kosong. Karena memang jam 2 nanti ada rencana mau one way ya. Jadi jalur tol dari Cikampek menuju Kali Kangkung ini kalau nggak salah akan satu arah ya, menuju timur semua untuk memperlancar arus mudik 2024. Nah kita ini mau keluar tol Cisumdawu ya, semoga tidak
atau dari tol Palikanci, kendaraan yang menuju arah timur udah mulai padat ya, terlihat ya. Sepertinya para pemudik ini sudah pada jalan ya, setelah tadi mungkin salat Jumat dulu, karena ini udah jam 13.40 ya, udah semakin ramai terlihatnya nih, udah terlihat semakin ramai. Mudah-mudahan selamat ya para pemudik. Kalau para pemudik dari barat ke timur, maka saya dari timur ke barat. Sebentar lagi kayaknya akan one way ya. Ini udah semakin padat ya sahabat ya. Para pemudik yang menuju arah timur ya, udah semakin padat ini, udah terlihat macet sepertinya, bukan padat lagi, ini udah macet ini. 30 menit lagi kemungkinan akan one way ya, karena berdasarkan informasi jam 14.00 berlaku mulai diberlakukan one way dari arah barat tol Cikampek menuju timur di tol Kalikangkung kalau tidak salah ya, akan one way. Nah, kita juga ini sebentar lagi akan keluar melalui tol Cisumdawu ya menuju Bandung. Semoga tidak terjebak one way ya. Nah, ini untuk rest area udah padat ya, dan rest area dari jalur timur ke barat udah ditutup semua ya. Udah ditutup semua. Nah, dan akhirnya kita juga kebagian macet ya. Ini di depan ini gerbang tol Palimanan sebenarnya. Ini nggak tahu macet karena gerbang tol Palimanannya atau udah mulai penyekatan ya, disuruh keluar tol karena sebentar lagi akan one way kan. Sekarang udah jam 2 kurang ya. Sedangkan one way berlaku di jam 2 ya. Nah, ini kita nggak tahu nih di depan ini macet. Apakah disuruh belok keluar menuju jalur alternatif ya, Cirebon ke sana keluar, atau di depan memang gerbang tolnya macet ya. Sedangkan yang kendaraan pemudik yang dari barat menuju ke timur itu semakin padat ya, semakin ramai. Untuk sahabat yang melakukan perjalanan jauh ya dalam mudik 2024, pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan stamina dalam kondisi bagus ya, karena mudik ini kan perlu tenaga ekstra ya. Macet-macetan, apalagi kalau perjalanan jauh, jangan sampai lelah ya. Kalau lelah, pastikan istirahat di tempat yang sudah disediakan ya, di rest area. Ingat, keselamatan yang utama ya, keselamatan yang utama, keluarga menanti di rumah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita selamat sampai tujuan, lancar di perjalanan, tidak ada kendala apapun. Nah, sahabat, tadi kan sempat disekat ya, kita disuruh keluar ke Palimanan, tapi gerbang tol Palimanannya sangat padat, terjadi kemacetan. Jadi yang belum masuk ke gerbang diperbolehkan untuk melanjutkan melalui tol Cipali gitu. Jadi kita lolos, gak jadi keluar Palimanan. Itu dari pemudik dari barat arah menuju timur udah padat sekali ya, padat sekali. Ini sepertinya kalau kondisinya begini terus memang harus sudah one way ya, karena udah nggak gerak ini, sepertinya ini udah padat sekali. Kayaknya jam 2 atau yang kalau kendaraan dari timur menuju barat udah habis, kayaknya akan one way deh nanti, karena barusan tiap gerbang tol disekat gitu. Kalau udah habis kayaknya one way. Ini kondisi terbaru ya, hari Jumat tanggal 5 April 2024 pada arus mudik 2024 ini di tol Cipali ini udah terjadi kemacetan padat. Mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan pihak berwenang yang mengatur
mengatur ya, disuruh para polisi gitu kan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya agar bisa mengatur lalu lintas agar mudik 2024 lancar ya. Alhamdulillah ya sahabat, kita berhasil lolos ya, nggak kejebak one way. Ini udah masuk ke tol Cisumdawu ya. Tapi sepertinya ini akan diberlakukan kontraflow ya, sepertinya ya. Nggak tahu nih, kita lihat ya di depan ya, apakah kontraflow atau one way juga. Kalau one way ya berarti kita keluar di Ujung Jaya ya. Semoga tidak ya. Semoga tidak. Kita lihat nih, udah ada beberapa ruas jalan yang ditutup juga nih sepertinya nih. Semoga tidak, karena tujuan kita kan keluar tol Cileunyi ya, menuju ke Garut ya, menuju ke Garut. Nah, ini gerbang tol Cisumdawu ya, salah satu tol terindah yang ada di Indonesia. Nah, ini kita udah memasuki tol Cisumdawu ya. Tol Cisumdawu. Semoga tidak one way ya kalau di sini. Mudah-mudahan kita bisa keluar tol Cileunyi ya untuk menuju ke Garut. Kalau tidak kabut sih, ini kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa indah ya. Karena tol Cisumdawu ini kita bisa melihat pemandangan gunung-gunung yang terlihat sangat cantik ya di sini. Tapi karena cuaca di sini agak kabut ya sekarang, jadi tertutup sepertinya. Nah, sahabat, jika melewati tol Cisumdawu, ini adalah spot favorit ya. Ini Cisumdawu Twin Tunnel ya, terowongan kembar yang memberikan sensasi seperti di luar negeri. Nah, inilah Twin Tunnel tol Cisumdawu. Lumayan panjang ya. Sempat viral pada masanya dulu awal-awal dibukanya tol Cisumdawu ini. Sensasi masuk di terowongan kembar tol Cisumdawu. Nah, sahabat, kita sudah berada di penghujung tol Cisumdawu ya. Ini kalau kita lolos itu ke arah Bandung Kota, termasuk tol Buah Batu, Muhammad Toha, Paster dan lain-lain, dan bisa ke Jakarta juga. Karena kita mau ke Garut, maka di persimpangan ini kita memilih keluar ya, belok kiri, kita ambil yang kiri. Nah, ini untuk arah Garut dan Tasikmalaya, dan juga ke sekitaran Cibiru ya. Kalau lolos ke sana itu ke Buah Batu, Muhammad Toha, Kopo, Paster, Padalarang, dan kesananya bisa Purbalenya ya yang menuju Jakarta. Nah, di sini ini ada persimpangan lagi nih, ada persimpangan lagi. Kalau lolos itu ke Cibiru, kita ambil yang kanan menuju Garut. Cuaca di sini cukup mendung ya. Gerbang tol Cileunyi ya, gerbang tol Cileunyi. Nah, gerbang tol Cileunyi. Ini yang dari arah itu yang dari arah Jakarta itu udah mulai padat nih, udah mulai padat. Nah, kita udah
keluar gerbang tol Cileunyi ya sahabat ya. Ini kalau kita ambil yang kiri ini menuju ke Cibiru ya. Kalau kita ambil yang kanan ini menuju ke Garut, Tasikmalaya. Ini lewat sini. Jawa Tengah juga bisa lewat sini. Pada masanya dulu sebelum ada tol Trans Jawa kan ramai banget jalur sini, yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Selain ke Pantura kan jalurnya dari jalur sini. Makanya kita akan melewati Nagreg. Dulu pada masanya kan Nagreg itu spot macet yang paling sering gitu. Ini menuju Garut ya. Kita lewat sini dan ini suasana terbaru di Cileunyi ya. Terpantau padat ya. Dari arah Bandung menuju ke timur ya, menuju ke Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya nih. Sudah terjadi kemacetan rupanya nih. Sudah terjadi kemacetan. Ini suasana terbaru arus mudik 2024 hari Jumat tanggal 25 April 2024 di Jalan Cileunyi ya. Jalan Cileunyi menuju Ranca Ekek ini terpantau padat merayap nih sepertinya. Padat merayap. Suasana terkini di Jalan Cagak Nagreg ya. Ini hari Jumat 5 April 2024 jam 4 sore. Terpantau lancar ya. Terpantau lancar nih. Dulu pada masanya di sini tuh tempatnya macet. Sekarang lancar. Mungkin besok ya, hari Sabtu hari Minggu mungkin puncak prediksi puncak mudiknya. Kalau sekarang masih lancar nih Nagreg aman. Yang mudik hati-hati di jalan ya. Nagreg aman. Lancar.